Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan di penghujung tahun. Kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan selama 1 tahun penuh. Pemeliharaan Allah sangat luar biasa. Firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini adalah tentang kegelapan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya menjelang akhir tahun kita sudah sibuk memplanning bepergian, memplanning makan-makan, barbecue, buat sate dan sebagainya. Tetapi saya mengajak hari ini kita untuk lebih mawas diri, supaya ke depannya kita menjadi suatu pribadi yang tidak hanya berfoya-foya. Bepergian boleh, mau open house, mau makan-makan boleh, asal ada satu, Anda punya perenungan khusus dengan Tuhan, sehingga ada hubungan yang intim dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berbicara tentang gelap, semua orang berbicara enak terang daripada gelap. Ada orang kalau tidur lebih senang gelap. Ada orang yang kalau tidur lebih lampunya lebih terang bisa tidur. Memang setiap orang berbeda-beda. Bapak Ibu, seperti saya ini, karena saya ini punya minusnya terlalu tinggi matanya Bapak Ibu. Jadi saya ini kalau dalam kegelapan itu kurang nyaman gitu ya. Karena saya senang yang terang gitu ya Bapak Ibu. Tetapi yang kita bicarakan hari ini bukan terang lampu Philip. Tetapi kita harus tahu bahwa kedatangan terang di dalam dunia. Terang yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Bapa telah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus Kristus, terang bagi manusia. Dia bercahaya di tengah kegelapan. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Jadi kedatangan Kristus ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu sebenarnya menempatkan semua orang dalam posisi yang sama. Mereka dalam taraf tertentu sudah memperoleh terang. Ingat ya Bapak Ibu ya, sebenarnya yang harus kita pahami, Kristus datang lebih dari 2000 tahun silam. Itu sebenarnya menempatkan semua orang dalam posisi yang sama. Mereka dalam taraf tertentu sudah memperoleh terang. Persoalannya, apa kira-kira Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Tidak semua orang menunjukkan respon yang sama terhadap kedatangan terang itu. Respon mereka itulah yang akan menentukan penghakiman terakhir, seperti apa yang mereka terima. Ayat 19 dimulai dengan kata, dan inilah hukuman itu. Hukuman itu dalam bahasa aslinya artinya krisis. Secara hurufiah kata Yunani krisis itu bisa hukuman mengandung arti yang netral, ada penghakiman, judgment, atau negatifnya penghukuman. Ya Bapak Ibu ya, seseorang yang berada dalam krisis belum tentu dinyatakan bersalah atau dihukum. Ingat Bapak Ibu, sesuai konteks ayat 17-21, kita sebaiknya memahami krisis secara netral, yaitu kedatangan Kristus di dalam dunia ini tidak selalu membawa penghukuman. Namun sikap orang terhadap kedatangan itulah yang menentukan apakah penghakiman atau dihukum. Ada pula yang merengkuh terang itu dan
diselamatkan. Semua tergantung respon Bapak Ibu ya. Mereka yang menolak terang di ayat 19 sampai 20, krisis dalam arti penghakiman itu benar-benar mengungkapkan keadaan manusia berdosa yang sebenarnya. Mereka sungguh-sungguh berada di dalam krisis dalam arti situasi yang berbahaya. Kedatangan terang dan respon orang berdosa terhadap terang itu menguak betapa gawatnya keadaan manusia. Tapi kadangkala manusia tidak menyadarinya, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, manusia mencintai kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan manusia mencintai kegelapan dan membenci terang. Persoalan manusia sebenarnya bukanlah ketidakadaan terang, ya Bapak Ibu ya. Kegelapan bukanlah inti persoalan. Ketidaktahuan bukanlah hal yang paling perlu untuk dirisaukan. Kalau tidak tahu, diberitahu, beres. Ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi pokok permasalahan adalah hati manusia. Hati yang bisa mengasihi atau membenci sesuatu. Hati yang memilih objek yang salah, mengasihi kegelapan atau mencintai terang. Kita tipe-tipe orang yang mencintai terang atau mencintai kegelapan. Ini pilihan Anda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bentuk kata kerja mengasihi itu menyiratkan kesungguhan dari tindakan tersebut. Tidak hanya menyukai, ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kata kerja membenci itu lebih menekankan kesinambungan terus-menerus di sana. Dua respon di atas dari membenci dan mengasihi tidak dapat dipisahkan. Kecintaan orang berdosa terhadap kegelapan itu mendorong mereka untuk membenci terang. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada netralitas. Orang yang sikap hatinya mencintai kegelapan, ya pasti terus-menerus akan membenci terang. Ingat ya Bapak Ibu ya, terang sudah ada. Namun mereka sengaja menolak terang itu. Mereka melawan terang itu. Walaupun kegelapan menguasainya. Jadi, persoalan terbesar manusia itu bukan bersifat intelektual, ketidaktahuan. Sebenarnya itu lebih menekankan volisional. Jadi intelektual ketidaktahuan melainkan volisional atau berkaitan dengan kehendak hati, bukan pikiran. Bapak Ibu, sebenarnya terang itu sudah ada. Tetapi kadang manusia lebih suka hidup dalam kegelapan. Mereka membenci terang itu. Sebenarnya Tuhan telah memberikan terang itu. 2000 tahun silam Allah telah lahir. Terang itu telah datang ke dunia. Dunia ciptaannya justru tidak mau mengakuinya. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah itu ironis? Benarlah apa yang dikatakan Yeremia tentang kelicikan hati manusia yang sudah membatu. Yeremia 17 ayat 9. Benar pula apa yang diutarakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Persoalan manusia bukanlah tidak mengenal kebenaran, melainkan menindas kebenaran itu. Tidak mau tahu, tetapi sengaja menekankan pengetahuan itu. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami hari ini, terang sudah datang. Kalau Bapak Ibu Saudaraku masih hidup di dalam kegelapan, jauh meninggalkan Tuhan, mungkin sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, sudah lama tidak peduli dengan apa itu memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, sudah tidak peduli dengan gereja. Tapi hari ini saya mengajak, terang itu sudah datang Bapak Ibu Saudaraku. Jangan keraskan hati.
Manusia punya kecenderungan mencintai kegelapan karena natur manusia adalah berdosa. Dia melihat kegelapan lebih nyaman karena dapat menutupi dosa. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita adalah anak-anak terang. Kita suka kebenaran, mencintai Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, manusia yang kedua melakukan kejahatan, mencintai kegelapan dan membenci terang. Ternyata bukan satu-satunya persoalan. Bapak, Ibu, ada lagi ini alasannya. Di balik sikap tersebut, mengapa mereka menunjukkan sikap anti mencintai terang? Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat di mata Tuhan. Mengapa mereka menunjukkan seperti itu? Ya, tujuannya supaya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu tidak nampak. Ya, ini mengapa mereka mengatakan, aku tidak suka sesuatu yang terang. Nanti orang bisa tahu menelanjangi dosa-dosaku. Dalam teks Yunani, frase barang siapa berbuat jahat secara hurufiah berarti setiap orang yang terus-menerus melakukan kejahatan. Bukan hanya sekali berbuat jahat, tapi mengarah pada orientasi hidup. Bukan sekedar tindakan, tapi gaya hidup yang memang enak hidup jahat daripada hidup baik. Berarti ini bukan hanya perilaku, tapi gaya hidup. Ya, sudah terbiasa seperti itu. Sehingga kalau untuk berbuat baik, rasanya tidak nyaman. Mereka hidup seperti ini jelas membenci terang, mencintai kegelapan. Dia khawatir kalau terang itu membuat kejahatannya nampak. Dalam teks Yunani kata dasar elencho bisa mengandung arti mengecam. Elencho berarti mengecam atau membukakan. Ya Bapak Ibu ya, di sana kalau saya baca menghampiri terang supaya terang itu tidak menguak kejahatannya. Pemaparan di atas itu memberikan gambaran yang mengerikan tentang keadaan orang-orang di luar Kristus. Mereka terjebak pada suatu lingkaran setan. Hati yang jahat dan kehidupan yang berorientasi kepada kejahatan. Bagaimana cara memanipulasi manusia. Bagaimana caranya mencari keuntungan sehingga teman-temannya diabaikan. Bahkan menderita. Itu tidak peduli. Yang penting dia senang. Bapak, Ibu, Saudaraku, poin ini mungkin mengagetkan, berkesan kasar. Tidak semua orang di luar Kristen menunjukkan kehidupan yang jahat. Ya kan Bapak Ibu? Kadang-kala orang di luar Kristen lebih baik, lebih pemurah, lebih mengasihi orang lain, peduli dengan sesama daripada orang Kristen sendiri. Kalau di kantor dia lebih merajalela, lebih suka memaksa orang dan sebagainya. Mungkin ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Ingat, mungkin sungguh-sungguh mencari terang yang benar itu membuat Anda harus membiasakan diri untuk hidup transparan. Bapak Ibu, kunci untuk memahami hal ini sebenarnya terletak pada konteks perspektif Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Semua manusia itu dinilai didasarkan berkaitan dengan Kristus. Bukan sekedar etis atau religius. Ukuran yang dipakai bersifat kristologis. Ya Bapak Ibu ya, secara religius dia tidak diragukan. Dia merupakan salah satu pemimpin Yahudi. Siapa? Nikodemus yang saya ceritakan minggu lalu. Ya Bapak, pemimpin Yahudi ya, aliran yang Farisi yang paling ketat, memelihara detail hukum-hukum Taurat. Itu merupakan salah satu pemimpin agama yang terlihat menonjol saat itu. Walaupun dia seorang rabi Yahudi yang terpandang, Yesus tergolong tidak belajar dalam hal Taurat. Nikodemus tidak segan-segan untuk mendatangi Yesus. Pengakuannya cukup memuaskan. Dia mengaku Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa dari Allah.
Dengan kata lain, Nikodemus menempatkan Yesus di atas dirinya, bukan sekedar rabi seperti dia, tetapi diutus dan disertai Allah secara khusus. Semua kebaikan moral, religius yang sudah dilakukan Nikodemus atau mungkin yang dilakukan orang-orang, seluruh natur manusia itu sudah dirusak oleh dosa. Segala perbuatan baik kita itu kelihatan seperti religius palsu. Ingat Bapak Ibu, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa mengenal namanya terang. Terang itu akan menelanjangi dosa-dosa kita. Ingat, manusia justru akan menggunakan kesalehan mereka menuju ibadah yang palsu supaya hati mereka nyaman. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, jadilah anak-anak Tuhan yang paham kita ini punya natur dosa. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, kita hidup di dalam terang itu. Saat Anda hidup dalam terang, otomatis perbuatan baik itu harus mengikuti kita, karena terang itu suka menelanjangi kegelapan, hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Lepaskan itu. Kalau Anda perilakunya sama dengan orang yang tidak mengenal terang, berarti ada tanda tanya besar. Apakah Anda sudah mencintai kebenaran? Berarti mencintai terang, atau membenci terang, mencintai kegelapan. Pilih salah satu, tidak boleh pilih separuh-separuh Bapak Ibu ya. Untuk menutupi persoalan spiritual yang sesungguhnya, penyakitnya itu cenderung untuk disangkali oleh manusia, disembunyikan. Kalaupun itu dicarikan solusi hanya untuk mengatasi gejala-gejala yang tampak di luar saja, sehingga kekristenan Anda tidak bertumbuh dengan pesat. Bapak Ibu, bukankah itu yang dahulu menghalangi Paulus untuk mengenal Kristus? Paulus yang dulu Saulus, dia berapi-api ingin supaya pengikut Kristus dibinasakan. Mereka beribadah cukup saleh ya, Paulus ya, Saulus saat itu. Setelah dia bertemu Tuhan, selaput matanya dibukakan, dari gelap menuju terang. Dia lihat ternyata perbuatannya selama ini salah. Terang itu membuat dia bisa memandang apa yang baik dan yang jahat. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada yang terhilang sudah puluhan tahun. Tidak apa, silakan datang kembali kepada Tuhan. Kalau Anda datang ke gereja lokal malu, datanglah ke gereja yang di luar. Asal sesuai dengan iman firman Tuhan, sesuai dengan keyakinan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, tidak perlu malu datang kepada Tuhan. Sebenarnya Anda datang, duduk di kamar Anda, berdoa, minta pengampunan Tuhan. Terang itu telah menerangi hati nuranimu. Engkau datang saja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, Anda tidak akan melihat terang itu. Bapak Ibu Saudaraku, seandainya moralitas dan agama memadai untuk mengubah hati yang rusak oleh dosa, untuk apa Nikodemus perlu dilahirkan kembali, kata Yesus? Jikalau perbuatan baik dan kesalehan religius mampu membawa manusia ke surga dalam kehidupan yang kekal, untuk apa Allah mengaruniai dengan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib? Keselamatan itu adalah andilnya Allah. Manusia mendapatkan kasih karunia Allah. Jika Allah sudah berbicara di hatimu, jika Allah telah mengetuk pintu hatimu, janganlah engkau mengeraskan hati. Jangan bilang begini, aku ikut Tuhan nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sempat tua. Kalau mati muda, bagaimana? Bapak Ibu Saudaraku, saya sering lihat anak lebih mati dulu daripada orang tua. Kan kita tidak pernah tahu apa masa depan itu. Ingat Bapak Ibu, harapan satu-satunya adalah memandang penuh harapan. Ingat Bapak Ibu, jadi perspektif Yohanes
pasal 3 ayat 1:21, kejahatan terbesar manusia adalah menolak solusi dari Allah. Kalau Anda menolak solusi dari Allah, itu adalah tipe kejahatan yang terbesar. Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena natur Anda adalah berdosa. Allah yang berinisiatif, tapi Anda menolak karena manusia punya kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan menawarkan terang itu. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah tahu terang itu, tak mau memilih kejahatan. Lebih suka datang ke dugem, dunia gemerlapan, diskotik dan sebagainya, daripada datang ke tempat ibadah. Sungguh ironis, bukan? Bapak, Ibu, Saudaraku, perlu ingat, harapan satu-satunya adalah memandang dengan penuh harapan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Dan ular memilih krisis darurat dalam kerohaniannya dengan usaha sendiri. Maka tampaknya tak sadar betapa mengerikan keadaan mereka. Itulah orang-orang berdosa. Ingat ya Bapak Ibu ya, jangan pernah menolak solusi dari Allah, karena itu yang terbaik. Mereka yang mendatangi terang, tidak semua orang menentang dan menjauhi terang tentunya. Ada tipe-tipe orang yang ingin mendatangi terang. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka ini terus-menerus melakukan kebenaran. Kebenaran menjadi orientasi gaya hidup sehari-hari. Apakah hal ini berarti bahwa orang berdosa tertentu mempunyai kekuatan sendiri untuk mendatangi terang? Tidak. Terang itu yang mendatangi kita. Maka sama sekali sikap seseorang terhadap terang, menjauhi atau mendatangi, hanyalah gejala di luar yang mengungkapkan kondisi internal mereka. Respon itu bukan penyebab. Saya akan ulang ya. Respon itu bukan penyebab, tetapi indikator. Ya, respon itu bukan penyebab, tetapi indikator. Keberanian untuk mendatangi terang itu menunjukkan kondisi spiritualitas orang tersebut. Perhatikan di ayat 21. Secara seksama, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Tujuan kedatangannya pada terang adalah untuk menyatakan suatu fakta. Perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Bentuk kata kerjanya dilakukan, menyiratkan bahwa tindakan ini sejak dahulu dilakukan di dalam Allah. Akibatnya masih ada atau terlihat sampai sekarang. Dengan kata lain, Allah lebih dahulu bekerja di dalam hati orang, sehingga dia mampu mendatangi terang itu. Jadi proses mendatangi terang itu dimulai dari siapa, Bapak Ibu Saudaraku? Proses mendatangi terang bukan kita, tapi Yesus yang berinisiatif. Bukan dimungkinkan oleh kebaikan intrinsik dalam diri manusia. Terpujilah nama Allah. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 tahun penyertaan Tuhan, kita dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun krisis ekonomi melanda, meskipun keadaan ekonomi tidak baik, kesehatan tidak baik, mungkin Anda mulai kecewa dengan Tuhan, meninggalkan terang itu menuju kegelapan. Kembalilah pada terang, Bapak Ibu Saudaraku. Allah telah menyambutmu. Jangan malu, datanglah kepada Allah. Terang itu akan membuat Anda hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di akhir tahun adalah suatu momentum untuk merenungkan diri. Sudahkah kita tinggal di dalam terang Kristus? Sudahkah terang Kristus itu membuat kita memiliki gaya hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, mencintai terang, menjauhi kegelapan? Kalau orang dunia lebih suka dunia gemerlapan, ganti pasangan, selingkuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Anda orang terang, Anda dicintai Tuhan,
Anda berharga di mata Tuhan. Di tahun yang akan datang, kita tidak tahu apa kesulitan yang akan melanda. Tapi percayalah, Tuhan berjalan bersama denganmu. Sampai kapanpun, dimanapun engkau berada, terus bergerak maju. Menjalani hidup, berjalan bersama Tuhan tidak boleh pasif. Harus tetap semangat melayani Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.